Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah pada akhirnya kita bertemu lagi dalam Showbiz Sowannya Bis Podcast yang memang seharusnya ada di ruangan podcast, studio podcast. Cuman untuk kali ini ya biar ada penyegaran lah, ada suasana baru. Jadi sekali-kali lah di luar. Walaupun ya di akhir-akhir ini sempat saya buat di luar karena kebetulan memang studionya masih ada sedikit renovasi sehingga perlu ada ya sekali-kali di luar lah. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga saya atau kita kedatangan tamu yang pastinya yang luar biasa. Kenapa luar biasa ya? Karena memang yang saya hadirkan di Showbiz Podcast ini adalah tamu-tamu yang luar biasa yang juga nantinya bisa kita kupas hal-hal yang unik dan menarik dari beliau. Oke, Nggak usah lama-lama, langsung saja. Ini nama lengkapnya sinten, Mas? Nama lengkap ini. Nggih, nama lengkap. Ahmad Arif Masdar Hilmi. Ahmad Arif Masdar Hilmi. Panggilannya ini yang macam-macam. Panggilannya macam-macam. Oke. Yang paling umum yang paling Arif. Oke. Kalau di pondok memang lebih sering dipanggil Masdar. Oke. Suaranya agak lebih keras, nggih. Jangan malu-malu, nggih. Alhamdulillah, Mas Arif Masdar Hilmi atau lengkapnya Ahmad Arif Masdar Hilmi. Oke, 4 suku kata, nggih. 4 suku kata. Panggilannya Mas Arif. Yang menarik dari Mas Arif ini adalah beliau adalah seorang penghulu. Yang lebih menarik lagi, beliau ini adalah termasuk salah satu penghulu termuda di Kota Lumajang ini, di Kabupaten Lumajang, karena memang saya sekarang ada di domisili di Kota Lumajang. Jadi beliau ini penghulu termuda, salah satu penghulu termuda di Kota Lumajang. Itu yang kemudian menarik. Gimana ceritanya itu? Kok bisa jenengan akhirnya menjadi salah satu penghulu termuda di Kota Lumajang? Lebih belum pernah memikirkan sebelumnya Jadi kalau boleh jujur, waktu di awal kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum ini, setelah mulai di awal-awal semester masih ketertarikan masih sama, inginnya jadi hakim. Tapi ternyata setelah lulus S1, karena kebetulan waktu itu diminta untuk tetap lanjut di S2. Jadi akhirnya ingin coba-coba seleksi CPNS waktu itu. Karena waktu itu masih ijazah S1, jadi hanya beberapa formasi yang bisa kita ambil dari jurusan saya. Kemudian juga kebetulan di 2018-2019 ini tidak ada seleksi formasi calon hakim. Tidak ada. Adanya bisa seperti analis kepegawaian, analis jaminan produk halal dan sebagainya, seperti itu yang memang membutuhkan sarjana hukum. Karena waktu di 2018 itu saya nyoba daftar di UIN Jember, analis kepegawaian. Saya waktu itu peringkat 4, yang diambil 3. Belum percaya rezeki gitu ya. Tapi dari situ saya belajar memang dari 3 orang yang lolos itu 2 perempuan. 3 yang lolos, 2 itu perempuan, 1-nya baru laki-laki. Apa yang diambil dari situ? Yang saya ambil pelajaran, kayaknya saya susah bersaing dengan perempuan. Oh gitu kayak. Masa laki-laki selalu kalah dengan perempuan soal formasi gitu kayak. Dan soal posisi. Karena tes di seleksi CPNS ini membutuhkan, pertama butuh belajar yang konsisten, istiqomah. Terus yang dipelajari juga banyak, karena di seleksi awal itu kita kan seleksi kompetensi dasar, artinya semua pengetahuan mulai dari matematika, Pancasila, hukum dan sebagainya seperti itu. Makanya di 2019 saya coba menganalisa lagi dari formasi yang disediakan saat itu. Karena dari 2018 saya menilai seperti itu akhirnya di 2019 saya bilang dalam hati kayak ini mending nyari formasi yang isinya memang saingannya cowok-cowok, laki-laki semua. Bener-bener posisi laki-laki tok lah gitu ya. Akhirnya kan ketika di penghulu memang persyaratan utamanya laki-laki. Nggak ada penghulu perempuan gitu. Jadi kayaknya ini cocok gitu. Walaupun aslinya tidak ada keinginan jadi penghulu. Waktu awal belum, nggak ada. Pinginnya hakim. Kalau kepingin hakim. Jadi ketika PPL pun magang dulu di kampus, lebih excited ketika magang di hakim. Ketika magang di pengadilan agama. Ketika di kampus ya biasa-biasa saja. Kenapa pingin jadi hakim gitu? Bukannya berat jadi hakim gitu? Bukannya berat jadi hakim. Iya, cuman lebih kayak
challenge saja ke diri kan, karena biasanya kan orang-orang melihat katanya hakim itu kayak gini kayak gini. Jadi saya ingin membuka cara pandang baru gitu kepada hakim, bahwasanya nggak semua hakim seperti itu. Akhirnya nyoba di 2011 kembali lagi tadi CPNS lagi ya, kembali di formasi penghulu waktu itu, dan kebetulan di 2019 formasi penghulunya lumayan banyak gitu. Jadi waktu itu yang diambil 13 orang. 13 orang. Padahal biasanya untuk CPNS nggak banyak-banyak, kalau untuk jurusan yang jurusan tertentu dan formasinya juga nggak banyak. Apalagi karena ini pendaftaran ikut Kanwil Provinsi Jawa Timur, jadi memang yang disediakan kuotanya tidak banyak. Dan kebetulan waktu itu penghulu 13, saya mulai mantep, masuk 13. Optimis lah ya. Ya gitu, masa nggak bisa lolos sih di 13 gitu waktu itu. Sayangnya tidak ada perempuannya lagi ya. Ada perempuan. Karena kalau saya sama perempuan ya itu tadi kalah rajin. Kalah ayu. Dan ketika di seleksi awal SKD itu alhamdulillah lancar waktu itu. Dan sebelum corona itu, sebelum corona waktu itu. Jadi alhamdulillah peringkat 3 waktu itu se-Jawa Timur. Peringkat 3 se-Jawa Timur. Ya, dari yang daftar itu insya Allah kurang lebih 670-an. Luar biasa. Peringkat 3 dari 600 sekian itu. Tapi itu kan seleksi yang awal gitu. Jadi untuk lolos ke tahap yang kedua, seleksi yang kedua itu yang diambil 3 kali formasi. Jadi kalau yang disediakan 13 dikali 3 kan 39. Jadi yang lolos di seleksi tahap terakhir itu hanya 39 orang. Dari 39 nanti diambil 13. Nah, baru di seleksi yang terakhir itu kan mengenai seleksi kompetensi bidang. Jadi udah mulai mengerucut ya ke hukum-hukum perkawinan seperti itu. Dari situ karena udah lolos ya, udah lolos ke 39 orang tadi, akhirnya ya ini mulai juga menyemangati diri sendiri. Kok eman gitu, udah masuk sejauh ini ya, kok eman kalau tidak diteruskan gitu. Karena memang posisi juga waktu itu Covid. Jadi sudah mulai masuk Covid. Jadi ketika pengumuman SKD itu awal-awal Covid. Jadi akhirnya waktu itu sempat ditunda dan juga aktivitas sudah mulai berkurang karena kebetulan sidang tesis juga sudah selesai. Oh, jadi sudah S2 itu? Tapi sidangnya sudah. Ketika mau wisuda ditunda karena Covid itu tadi. Okay. Jadi akhirnya kan aktivitas mulai berkurang. Jadi intensitas untuk belajar tinggi gitu. Ya alhamdulillah SKB waktu itu selesai. Ketika pengumuman yang awalnya dari 3 naik jadi 1. Dari 3 jadi 1. Dari 39 itu? Dari 39. Luar biasa. Jadi kemudian jenengan akhirnya menjadi peringkat 1 untuk formasi penghulu ini? Oke, di formasi yang 2019 itu. Dan akhirnya kemudian langsung ditempatkan di Lumajang? Untuk penempatan ini, yang uniknya gini. Jadi berbeda, kalau di Mahkamah Agung, di Hakim, peringkat 1 sampai 3 itu dipersilahkan untuk memilih ya. Biasanya memilih antara domisili terdekat dan sebagainya. Tapi ini kami di Kemenak ya, di Kanwil ini tidak. 1 sampai 3 atau semuanya memang pasti ditempatkan. Iya, jadi tidak ada yang tahu, maksudnya memang disebar gitu. Tidak ada keuntungan berarti jadi nomor 1. Nah itu cuma ada kebanggaan gitu aja nomor 1 Jadi memang kalau penempatan kemarin dilihat pertama dari formasi kabupaten kota yang membutuhkan. Setelah itu baru dilihat dari status pernikahan. Jadi saya kalah sama teman-teman yang udah nikah. Lah ini menariknya nih. Yang udah nikah akan ditempatkan paling enggak dekat dari keluarga. Iya, dari KTP-nya, dari KTP-nya. Lah ini menariknya, terus Mas Arif atau Gus Arif ini seorang penghulu muda yang belum nikah. Bahkan kemarin sempat cerita banyak, nanti bisa diceritakan ulang nanti di podcast ini. Jadi sudah hampir setahun setengah menjadi penghulu ini. Setahun setengah sudah sering sekali menikahkan orang, tapi belum kawin, belum nikah lah ini. Kok bisa kayak gitu, nanti kita bahas. Tapi kita lanjutkan. Jadi yang panjenengan tadi sampaikan bahwasanya ketika yang sudah menikah ada semacam prioritas untuk bisa lebih dekat dengan KTP-nya. Jadi memang pertama tadi itu dari formasi kabupaten kota yang membutuhkan dulu.
mana aja kabupaten kota yang membutuhkan. Setelah itu baru dilihat dari domisili terdekat, status pernikahan, habis itu domisilinya terdekat. Jadi misalkan sama-sama sudah nikah tapi domisili terdekat si A, maka yang menang si A. Oh gitu. Baru yang terakhir. Kok tahu kayak gitu jenengan? Maksudnya dari sambutan Kak Kanwil ketika penyerahan SK. Oh gitu. Jadi karena waktu terbuka ya? Cukup terbuka. Jadi karena dari 13 orang ini waktu itu yang belum nikah 4 orang termasuk saya. Dari 13 4 orang yang belum nikah. Jadi itu akhirnya, dan kebetulan yang di wilayah timur, maksudnya yang domisili KTP-nya memang di wilayah timur, saya Pasuruan. Ada lagi satu yang belum nikah itu di Kabupaten Probolinggo. Karena dia domisili KTP-nya di Kabupaten Probolinggo, otomatis saya tidak bisa, kan gitu lebih dekat dia, meskipun sama-sama belum nikah. Lah yang Pasuruan enggak butuh. Jadi tadi belum disampaikan, besar ini asli Pasuruan, domisili Pasuruan. Pasuruan enggak butuh. Jadi akhirnya kan dari Pasuruan itu ada Kabupaten Mojokerto sama Kota Probolinggo. Cuman saya kali itu tadi karena teman-teman saya sudah pada nikah, jadi mengisi yang ada di Kabupaten Mojokerto sama Kota Probolinggo. Sudah ada. Jadi karena saya belum nikah, saya yang ketarik langsung ke Lumajang. Diskriminasi mungkin ini ya. Jadi yang belum nikah harus berani dilempar-lempar kemana-mana gitu. Ya mungkin Ya di Lumajang kan cuma satu kan? Kenapa? Satu kota satu. Tergantung kebutuhan kita tadi. Jadi kayak Kota Probolinggo kemarin 2 angkatan saya. Terus Kabupaten Mojokerto 1. Lumajang 1. Oke. Dan memang akhirnya kemudian sudah mantep ya untuk kemudian menjadi penghulu itu. Ya, awalnya ya mungkin adaptasi dulu ya. Adaptasi karena memang ya perkuliahan memang sempat belajar sedikit terkait kan pasti terkait dengan perkawinan, aplikasinya seperti itu, dan juga sudah diperkuat juga ketika magang waktu itu. Jadi ya tinggal adaptasi aja bagaimana kesibukan di kantor, keseharian di kantor. Pertanyaan selanjutnya pasti yang kemudian tadi sempat mau ditanyakan, kenapa kok jenengan belum nikah padahal jenengan sering menikahkan orang, mengawinkan orang lain? Kan unik ya, maksudnya kan sering menikahkan orang. Sudah berapa kali terhitung kira-kira kalau seumpama hitungan kotor lah? Bulan kemarin ini ya, bulan besar itu bulan Juli. Saya sendiri kemarin 57. Kalau mungkin setahun setengah ini ya lebih dari 100 mungkin ya. Lebih dari 100. Tapi kemudian belum nikah. Lah ini loh kok menariknya, gimana itu bisa diceritakan ya? Ya mungkin sekaligus menjawab juga ya. Banyak pertanyaan memang seperti itu. Jadi sebenarnya tugas utama kami itu bukan menikahkan, tapi mengawasi. Mulai dari memeriksa berkas, dokumen berkas, menghadiri pernikahan, untuk melakukan pengawasan dan pencatatan. Yang mana seharusnya yang menikahkan wali bapaknya. Wali kan memang pada aplikasi di lapangan memang ketika wali meminta untuk pasrah ya mau tidak mau kan kita harus menerima kan pada. Cuman kan pasti kebanyakan ya untuk di Indonesia lebih konteksnya kan penghulu itu dianggap ya sudah yang menikahkan begitu ya, walaupun tugas utamanya bukan itu ya. Nah ini sehingga apakah karena gara-gara tugas itu bukan tugas utama kemudian ya sudahlah tidak apa-apa berarti belum nikah ya? Atau sampai sekarang masih 4 itu masih belum nikah juga? Dari 4 orang yang angkatan saya yang sudah menikah 1, jadi masih sisa 3. Jadi memang di awal untuk persyaratan formasi penghulu ini kan memang ya ada sedikit syarat-syarat khusus seperti tadi itu harus laki-laki, harus beragama Islam pastinya. Dan tidak mengharuskan sudah nikah gitu. Kenapa tidak mau sudah nikah? Maksudnya kan begini, ibaratnya ya maksudnya kan belum pernah pengalaman gitu loh. Kok kayak gimana? Nggak ada kayak, aku menikahkan orang tapi diriku sendiri belum nikah, itu tidak ada perasaan kayak gitu? Ada, jadi memang awal sempat ketika awal saya ngakad ya, itu yang gemeteran saya. Jadi yang seharusnya ngakad itu yang gemeteran kan yang akad ya. Jadi karena memang sebenarnya persiapan sudah. Latihan berkali-kali. Ketika di lapangan beda. Tiba-tiba dalam satu ruangan penuh, habis itu juga ternyata kayak gini. Dan posisinya bukan posisi biasanya kan seumuran saya kan waktunya nikah kan. Biasanya kan waktu menjawab ini malah saya harus membuka, terus itu juga menikahkan dan sebagainya. Jadi itu memang tantangan tersendiri. Itu yang pertama kali? Yang pertama kali yang di Tebur Sari. Nah ya itu yang pertama kali waktu yang deg-deg itu? Oh iya, yang pertama. Itu ada uniknya juga. Saya dikira malah
Yang mantennya. Karena waktu itu saya pertama itu kan Pakai jas? Pakai jas, ya pakai jas. Kebetulan bajunya dari Kemenaker seragam putih. Oh gitu. Jadi putih jas. Nah, sama orang-orang saya pengantinnya gitu. Kebetulan pengantinnya lebih tua, lah repot gitu. Oke. Tapi kemudian dari situ nggak akhirnya ada kayak semacam wah dorongan saya harus cepat nikah ini. Oh kalau gitu. Iya. Memang awal kan kalau dari lingkungan keluarga ya, Iya. yang di umur-umur yang di atas saya sebenarnya masih banyak. Cuman karena posisi sekarang saya ini tugas saya memang di lapangan sebagai penghulu Iya. gitu. Jadi memang ada semacam akhirnya udahlah ya segera saja gitu karena memang tuntutan juga gitu di lapangan. Akhirnya pertanyaannya kapan gitu kayak kalau segera itu kapan kira-kira? Ditunggu tanggal juga. Oke. Terus kemudian tadi sempat ada fakta, entah fakta atau bukan gitu. Jenengan adalah penghulu termuda di Lumajang, betul? Salah satu. Benar. Oh. Jadi awalnya seniornya di atas saya itu kelahiran 1980. Di atas jenengan itu 80. Dan Lumajang ini udah lama tidak dapat penghulu. Jadi kebanyakan penghulu terakhir itu dari inpassing, artinya pindah alih fungsi jabatan. Berarti jenengan bukan salah satu tapi memang penghulu termuda di Lumajang. Oke, Luar biasa. Kita jangan tahu. Jenengan kelahiran tahun? Saya kelahiran 95 menjadi penghulu pada umur 25 ini biasanya normalnya wong lanang terus mulai rapi malah langsung dari sing ngerapek gitu ya mengatakan. Oke. Tapi pernah ada kemudian orang yang dari pihak keluarga lo mas jenengan maksudnya kayak meragukan kalau jenengan yang mengangkatkan gitu. Jadi ketika awal daftar memang sempat jadi pembicaraan gitu karena memang kalau dari keluarga kepengennya kan pasti ngajar gitu. Ngajar. Jadi makanya ketika sudah disuruh waktu itu sekolah S2, ya saya sudah menyangka memang tujuan agar bisa jadi paling enggak dosen atau guru gitu.